Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Anda saat ini menyaksikan Dokter Ta bersama saya Wafik Asisa. Dokter Ta kali ini bekerja sama dengan Fedos, melindungi cantikmu kini dan nanti. Dah pemirsa dan pendengar, pandemi COVID-19 hingga saat ini belum berakhir. Kondisi rumah sakit penuh dan juga pasien yang terus bertambah. Salah satu alternatif untuk menghadapi situasi pandemi saat ini adalah dengan melakukan isolasi mandiri. Terkait seperti apa panduan yang akan kita lakukan ketika menjalani isolasi mandiri, kita akan berbincang bersama Dr. Durjada Lihawa, spesialis paru dari Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar. Assalamualaikum Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Apa Asisa, kabar Bu Dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. sehat ya, karena 1 bulan terakhir ini tenaga kesehatan berjuang keras ya Bu Dokter untuk menghadapi situasi saat Betul. ini. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Dok, Anda melihat pandemi di Kota Makassar saat ini seperti apa sih Dok situasinya? Ya, seperti yang Mbak Asisa katakan tadi, Makassar saat ini memang masih menghadapi atau masih bergelut dengan pasien-pasien COVID yang setiap hari jumlahnya bukannya menurun, tetapi cenderung meningkat dan sekarang mungkin akan sudah sampai di titik yang stagnan. Jadi agak tetap di angka-angka seperti itu. Ya, jadi untuk meminimalisir bed occupancy rate tadi perlu dilakukan isolasi mandiri ya Dok, bagi yang tanpa bergejala dan juga yang bergejala ringan ya Betul, Dokter. ya. Apa yang perlu dipertimbangkan Dok untuk melakukan isolasi mandiri dan dalam kondisi seperti apa Dok? Jadi pasien-pasien yang saat ini ya, karena dalam kondisi pandemi, pasien-pasien yang memiliki gejala saluran napas itu sebaiknya memang datang untuk memeriksakan diri apakah memang pasiennya itu menderita COVID atau bukan. Jadi memang teorinya yang terpapar atau terkena COVID itu 80% memang nanti gejalanya ringan saja atau malah tanpa gejala. Jadi kondisi-kondisi seperti ini yang memungkinkan pasien tersebut untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Ada paham di masyarakat kenapa mereka juga selain fobia tanda kutip ya, takut untuk memeriksakan diri apabila menderita gejala-gejala saluran napas, itu karena mereka berpendapat apabila mereka terdeteksi COVID, mereka akan langsung dipisahkan dari keluarga, diisolasi di rumah sakit, tidak boleh ketemu siapa-siapa. Ada paham seperti itu. Nah, kalau seperti itu diterapkan, saat ini memang kondisi rumah sakit itu tidak memadai untuk merawat seluruh pasien. Jadi dalam kondisi seperti ini pasien itu masih bisa dipantau di rumah. Jadi melakukan isolasi mandiri. Seperti itu Mbak Asisa. Iya, dan yang bergejala ringan sendiri Dok, apakah perlu di ronsen dulu atau seperti apa Dok? Kalau memang nanti datang memeriksakan diri ke puskesmas dan kemudian dari asesmen dokter di puskesmas pasien tersebut mempunyai gejala batuk, ya, kalau gejalanya mungkin hanya demam yang tidak kunjung turun, kemudian hanya pilek mungkin, atau malah yang sekarang itu trennya banyak yang sakit kepala atau hilang penciuman. Mungkin yang seperti itu tidak seluruhnya harus dilakukan foto ronsen, tetapi apabila di puskesmas tersebut sarana tersedia, alangkah baiknya ya. Jadi ada beberapa yang mengalami gejala batuk, mungkin merasa lendir di tenggorokan, itu bisa dilakukan foto ronsen jika sarana tersedia Mbak. Dan kemudian Dokter, apabila ada pneumonia, apakah perlu untuk dirawat inap atau diisolasi mandiri? Oh ya, gambaran pneumonia itu sendiri memang terlihat dari foto ronsen. Jadi gejala ringan itu adalah pasien dengan misalnya demam, kemudian ada salah satu gejala dari batuk, sesak, ya, gejala infeksi di saluran pernapasan atas. Kemudian apabila memang kita menilai bahwa pasien ini sudah patut untuk dilakukan foto toraks atau foto ronsen dada, kita akan mengirim mungkin ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas. Dan apabila memang kita mendapat pasien gambarannya ada pneumonia, kemudian kita ukur saturasi oksigennya itu sudah turun di bawah nilai normal, maka pasien yang seperti ini yang sebaiknya kita rawat inapkan. Jadi ketika kemudian ada pasien yang bergejala ringan, itu boleh sendiri menentukan apakah boleh rawat inap atau dirawat di rumah sakit? Oke, jadi kadang-kadang memang seperti ini, pasien saat di asesmen pertama mungkin di puskesmas
puskesmas pasiennya masih gejalanya mungkin hanya anosmia atau pilek, kemudian besoknya atau demam, besoknya udah hilang dengan penurun panas, tetapi memang kadang-kadang dalam perjalanan penyakitnya pasien itu bisa lebih ke arah lebih jelek atau memburuk atau memang nanti sembuh. Jadi pasien memang dianjurkan di rumah itu merasa gejalanya bertambah, misalnya demam sudah 4 hari atau 5 hari tidak turun, kemudian dada terasa sesak, pasien bisa atau berat. Kadang-kadang pasien bilang saya tidak sesak. Beberapa pasien dengan gejala seperti itu memang kadang-kadang kita temui pasien tidak merasa sesak, tetapi apabila petugas datang menilai napasnya cepat tapi tidak terasa apa-apa pada pasien itu sendiri, itu memang dianjurkan untuk punya oximeter sendiri. Tetapi memang masalahnya ya Mbak Sisa ya, oximeter juga sekarang langka untuk didapatkan, walaupun mungkin banyak di online ya sudah mulai murah, tapi itu juga sudah mulai susah didapatkan. Jadi gejala yang patut dipantau di rumah apabila tidak punya oximeter, apabila memang nanti terasa misalnya dia cepat capek ya, memang dia sudah terkonfirmasi ceritanya Mbak ya, pasiennya akhirnya jadi cepat capek, kemudian napas lama-lama terasa lebih berat, ke WC pun misalnya dari turun dari tempat tidur itu sudah seperti ngos-ngosan, atau bahkan kita bicara seperti ini saja sudah mulai, itu sebaiknya datang memeriksakan diri kembali ya saat melakukan isolasi mandiri atau melapor ke puskesmas terdekat. Satu poin Mbak Asisa saya lupa sampaikan di awal, bahwa isolasi mandiri ini memang sebaiknya dilaporkan ke puskesmas. Jadi kalau ada apa-apa, puskesmas bisa datang untuk melihat, oh ya memang ada warga saya yang terkena, dan bisa segera dievakuasi apabila membutuhkan perawatan lebih lanjut. Jadi pemirsa, walaupun Anda melakukan isolasi mandiri tanpa gejala dan bergejala ringan, wajib ya melapor ke puskesmas terdekat. Ya. Iya, untuk protokol kesehatannya sendiri, protokol isolasi mandiri yang diterapkan di rumah ketika menjalani isolasi mandiri seperti apa, Dok? Oh ya, untuk kita isolasi mandiri di rumah, kadang-kadang memang pasien seperti ini, dia terdiagnosis di rumah sakit tapi minta pulang ya, saya bisa pulang, oke, karena kita periksa tidak ada indikasi untuk rawat inap misalnya. Setelah sampai di rumah, kita tanyakan ke pasiennya di rumah itu punya kamar sendiri atau tidak. Kemudian apabila tidak punya kamar sendiri, itu bagaimana? Kadang-kadang ada yang kita anjurkan kalau kamarnya itu cukup luas, misalnya ukurannya bisa sampai 4x5, ya, jadi dia bisa, mungkin orangnya sudah sepuh, ya, orang tua kita yang sakit, dia bisa tidur dengan jarak dengan orang yang sehat itu paling kurang itu 1,5 meter tempat tidurnya. Kemudian orang yang sehat yang mengurus, misalnya orang tua kita yang sudah sepuh atau malah anak kecil, itu sebaiknya yang sehat itu memakai masker dan selalu mencuci tangan apabila setelah mengurus saudaranya atau keluarganya yang sakit tersebut. Kemudian apabila paling ideal Mbak, kita tidur di kamar sendiri kalau kita sedang sakit. Kemudian saat kita di kamar sendiri, kita juga harus tetap memperhatikan sirkulasi udara di kamar kita agar bisa terganti setiap harinya. Kemudian juga jangan mentang-mentang kita di kamar kebersihan tidak dijaga, itu juga kebersihan permukaan alat-alat, meja, mungkin handle pintu yang sering dipegang, itu sering-sering untuk dibersihkan dengan desinfektan seperti itu, Mbak. Oh, jadi ventilasi udara dan juga kebersihan dan kebersihan. Bagaimana dengan perawatan keluarga, Dok? Tentunya menjalani isolasi mandiri harus intens untuk mendapatkan perhatian. Seperti apa kemudian? Oh, untuk keluarganya sendiri yang sehat ya, karena memang pasien ada di rumah kita, misalnya ada yang menjalani isolasi sendiri di kamarnya sendiri misalnya. Jadi untuk keluarga juga seperti itu, karena mereka tentunya akan misalnya nganterin makanan ya, mungkin bisa diletakkan di depan pintunya saja, diketuk, kemudian nanti jadi tidak berhubungan langsung. Tapi misalnya pasien tersebut kadang-kadang masih demam, mungkin tidak bisa turun dari tempat tidur, kita bisa masuk ke kamarnya, kemudian meletakkan di dekatnya makanannya, atau bahkan menyuapinya, itu seperti tadi saya katakan, setelah kita mengurus saudara kita atau anggota keluarga kita yang sakit, tentunya tetap pakai masker ya. Kita harus mencuci tangan setelah selesai dan keluar dari kamarnya, mengganti seluruh pakaian yang kita gunakan saat merawat si sakit. Demikian juga misalnya kita bantu bersihkan, mungkin saudara kita atau orang tua kita atau keluarga kita itu tidak terlalu fit untuk membersihkan kamarnya atau membuka jendela di pagi hari, kita bisa bantu dengan seperti itu, Mbak.
Iya, baik. Jadi ada banyak hal yang perlu dipersiapkan juga dan diperhatikan ya dok ketika menjalani isolasi mandiri. Dan pemirsa dan pendengar terkait dengan obat-obatan apa saja yang perlu kita persiapkan ketika menjalani isolasi mandiri, kami akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Tak. Dokter Tak kami lanjutkan, pemirsa dan pendengar, bekerja sama dengan Vedos melindungi kulitmu kini dan nanti. Di segmen sebelumnya kami bersama dengan Bu Dr. Nurjana sempat menyinggung terkait dengan kebersihan rumah. Bu Dokter, terkait dengan kebersihan ketika menjalani isolasi mandiri, bagaimana manajemen limbah sampahnya sendiri dok, supaya keluarga tidak mudah terpapar? Ya, betul sekali Mbak. Jadi untuk pasien-pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, limbahnya itu memang kadang-kadang yang kita lupakan ya. Jadi pasien itu kadang-kadang memang apabila anggota keluarganya masuk ke kamar, kalau sendiri di kamar sih tidak apa-apa ya, dia bisa buka masker ya. Kalau kadang-kadang anggota keluarga masuk untuk menolong si sakit ya, sebaiknya pasiennya pakai masker. Nah, masker tersebut yang harus kita perhatikan untuk pembuangannya ya. Jadi ada juga program yang dikeluarkan oleh Kemenkes, mungkin sudah tersosialisasi ke RT RW. Jadi limbah untuk sampah yang infeksius, untuk dalam hal ini pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri itu sebaiknya tersendiri, jadi berada dalam satu wadah tersendiri dan tertutup. Kemudian saat akan dibuang diikat erat, kalau perlu ditulisi limbah infeksius atau ditulisin limbah pasien isoman misalnya, seperti itu. Jadi petugas yang akan mengangkut tidak akan membuka-buka lagi atau memilah-milah lagi, istilahnya seperti itu. Ya, jadi menarik ya dok, karena sebaiknya diberikan tanda supaya orang lain juga bisa lebih waspada. Terkait dengan kondisi rumah dokter, biasanya ada masyarakat yang juga menanyakan ketika kondisi rumah tidak representatif begitu untuk dilakukan isolasi mandiri, langkah apa sih yang perlu untuk diambil? Ya, jadi misalnya tidak semua orang memang rumahnya seperti Pak Tanuwijaya misalnya ya, yang kita pernah lihat mungkin. Jadi ada orang yang rumahnya hanya berapa kali berapa meter, 5 kali 5 meter mungkin, dihuni beberapa orang sekaligus. Jadi seperti itu tadi Mbak. Intinya proteksinya ditingkatkan, jadi tetap memakai masker anggota keluarga yang berada di rumah yang sehat. Si sakit juga sebaiknya pakai masker, cuman kadang memang kesulitannya Mbak, kalau si sakit yang pakai masker mungkin susah napas katanya ya, pengap rasanya ya. Jadi sebaiknya memang pakai masker kedua belah pihak. Kemudian apabila yang menarik Mbak, ada yang bilang seperti ini, saya punya kamar mandi cuma satu di rumah ya, itu bagaimana pemakaiannya? Jadi memang kadang-kadang pasien sendiri kamarnya, tetapi kamar mandinya gabung misalnya. Jadi diusahakan pasien itu yang terakhir menggunakan WC atau kamar mandinya. Kemudian setelah pasien itu menggunakan kamar mandi tersebut, semua yang sering disentuh itu juga dibersihkan dengan air sabun dan air mengalir. Jadi seperti itu. Kemudian lupa juga Mbak, misalnya setelah mandi, misalnya bajunya dikemanakan, itu juga sebaiknya langsung dicuci sendiri. Bukan pasien yang mencuci maksudnya ya, dicuci langsung terpisah dengan pakaian keluarga yang sehat yang lainnya. Mungkin kadang-kadang kita satu rumah itu ada jadwal mencuci mungkin 2 kali seminggu misalnya. Kalau untuk pasien yang isolasi mandiri, sebaiknya dianjurkan setiap hari pasiennya, jadi tidak banyak, mungkin hanya 1 setel langsung dicuci seperti itu. Kalau perlu direndam dulu dengan air hangat kalau perlu Mbak. Jadi tidak harus, jadi jangan-jangan aduh mesti masak air lagi nih untuk mencuci ya, tidak seperti itu. Yang penting ada sabun dan air sebenarnya sudah cukup. Jadi kebersihan dan saling jaga antara pasien dan keluarga yang sehat ini harus diperhatikan ya dokter. Tentu yang penting juga untuk diperhatikan adalah asupan gizi dan pola makan bagi pasien. Seperti apa persiapannya dok untuk
isolasi mandiri? Isolasi mandiri. Jadi sebenarnya pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri itu bebas mau makan, karena kita maklum ya, pasien yang sakit itu kadang-kadang indera perasanya tidak merasakan makanan. Jadi kadang-kadang memang agak seperti memilih-milih makanannya. Jadi tanyalah pasien yang mau makan apa, itu kita sajikan saja kalau bisa dipenuhi. Kalau tidak bisa, misalnya karena keterbatasan, yang penting pasiennya diusahakan makan cukup gizinya, maksudnya gizinya seimbang. Kemudian juga perhatikan pola istirahatnya. Jadi jangan-jangan pasien juga sudah merasa enakan di rumah, hanya tinggal menghabiskan masa isolasi ya, yang 10 sampai 14 hari itu. Kadang-kadang pasien udah hari-hari ke-10, hari ke-12 ini udah enak ini. Udah mulai begadang, misalnya ngerjain tugas atau malah nonton TV atau malah main game. Jadi tetap melakukan istirahat yang cukup, makan dengan gizi yang seimbang. Tentunya memperhatikan apabila pasien tersebut ternyata ada kontraindikasi, misalnya tidak boleh makan darah tinggi misalnya ya, tidak boleh makan yang terlalu asin, atau WHO menetapkan malah COVID-19 gula darah atau diabetes, bisa kita kenal dengan diabetes. Mungkin makannya tidak boleh yang terlalu banyak kalori dan yang manis-manis misalnya, seperti itu. Terkait dengan obat-obatan sendiri, Dok, obat-obatan apa sih yang perlu dan sebaiknya disiapkan ketika kita menjalani isolasi mandiri? Karena ini penyakit yang disebabkan oleh virus, memang sampai saat ini belum ditemukan obat yang 100% cespleng untuk mengobati COVID-19 itu sendiri. Jadi di sini intinya adalah kita meningkatkan imunitas dari pasien. Tadi tentunya dengan menggunakan makanan yang bergizi seimbang, istirahatnya yang cukup. Kemudian untuk makanannya, obat-obatannya kita usahakan yang bisa meningkatkan saja sistem imun, seperti suplemen-suplemen vitamin B, C, D, E, kalau perlu ada zinc juga ya, kalau tidak pun tidak apa-apa. Jadi yang multivitamin lah, seperti itu Mbak. Untuk pasien isoman sendiri berapa lama biasanya Dok proses pemulihannya? Ya, tadi seperti saya katakan tadi, kalau pasiennya benar-benar tanpa gejala, biasanya 10 hari itu sudah bisa kita katakan selesai isolasi. Kalau dia ada gejala, mungkin awal ada batuk, flu, kita bisa cukupkan sampai 14 hari untuk isolasi mandirinya, sampai insya Allah kita yakin bahwa benar-benar tidak akan menularkan lagi. Jadi mengapa pasien perlu isolasi mandiri? Oleh karena pasien itu walaupun gejalanya tanpa gejala sama sekali sampai ringan, itu karena kita ingin pandemi cepat berakhir. Jadi jangan menularkan seperti rantai yang tidak akan habisnya, sehingga pasien tersebut perlu untuk diisolasi. Ketika kemudian Bu Dokter sudah menjalani isolasi selama 10 hari tadi, apakah perlu lagi untuk tes PCR atau seperti apa prosedurnya? Jadi saat ini menurut dari Kementerian Kesehatan itu sendiri tidak menganjurkan lagi untuk dilakukan swab test lagi setelah dilakukan isolasi mandiri dengan waktu yang cukup, yaitu pada pasien orang tanpa gejala atau pasien yang tidak ada gejala sama sekali, cukup 10 hari bisa dikatakan selesai isolasi. Kemudian untuk yang bergejala ringan, misalnya ada pilek atau malah hanya sakit menelan atau tersumbat hidungnya, tidak mencium ya, itu bisa sampai 14 hari ya. Setelah kadang-kadang gejala saya katanya 14 hari loh, gejala saya sudah hilang 3 hari isolasi, itu tetap kita lanjutkan untuk meyakinkan saja bahwa memang tidak berpotensi untuk menularkan lagi. Ya, jadi sebaiknya dalam rentang kurun waktu tersebut memang harus atau ada maksimal tergantung dari kondisi kesehatan sang pasien, Dok. Ya, jadi menurut jurnal dan penelitian memang setelah 10 sampai 14 hari itu virus tidak dilakukan kultur atau ditumbuhkan, itu sudah tidak tumbuh lagi, dalam artian sudah tidak infeksius lagi dan tidak menular lagi. Jadi kadang-kadang pasien-pasien setelah 14 hari itu kadang-kadang masih mengeluh ada batuk sekali-sekali, ya itu tidak apa-apa ya. Memang kadang-kadang ada yang batuknya masih bandel, belum hilang-hilang, cuman sekali-kali muncul, Dok. Oh iya, tidak apa-apa, nanti kita tetap pantau untuk pengobatan selanjutnya, tetapi untuk isolasinya cukup sampai 14 hari.
Dan intinya juga pemirsa, kalau isolasi mandiri, jangan keluar-keluar ya. Betul Bu Dokter. sekali. Kadang-kadang Mbak Sisa, saya di WA sama pasien yang melakukan isolasi mandiri. Dokter, saya sudah sehat, alhamdulillah. 5 hari yang lalu sudah tidak bergejala. Ini sudah hari ke-10 saya. Boleh enggak saya sholat Jumat? Saya bilang jangan dulu Pak, kan kemarin gejalanya sampai 5 hari misalnya. Jadi saya menyabarkan pasien dulu karena memang kadang-kadang bosan Mbak sih saya di kamar terus, kita sudah tidak rasa apa-apa ya. Jadi bisa berjemur Mbak. Saya anjurkan juga pasien-pasien yang sudah bisa turun dari tempat tidur untuk tetap aktif dan melakukan olahraga ringan, terutama di pagi hari sambil berjemur. Tapi tentunya karena keluar rumah jadi tetap pakai masker. Iya. Seperti itu. Baik, pemirsa dan pendengar, kami akan melanjutkan lagi terkait dengan bagaimana panduan isolasi mandiri yang baik dan benar ketika Anda menjalani isoman. Tapi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Dokter Tak. Dokter Tak, kami lanjutkan pemirsa dan pendengar, masih bersama Bu Dokter Nurjana Lihawa, spesialis paru dari Rumah Sakit Wahidin Kota Makassar. Bu Dokter, sempat ada yang beredar di media sosial terkait dengan obat terapi COVID, salah satunya adalah ivermectin. Apa yang perlu kita ketahui tentang obat ini, Dok? Ya, terima kasih. Jadi memang sempat booming ya akhir-akhir ini, bukan hanya di Kota Makassar, di kota di Jawa, di Jakarta juga terlebih-lebih ya. Obat ini sempat booming di bulan-bulan Juni, Juli. Nah, untuk obat-obatan COVID sebenarnya sampai saat ini tadi saya sudah sampaikan juga di depan bahwa belum ada yang 100% ampuh atau cespleng atau makjus atau apalah istilahnya ya. Jadi sampai saat ini karena memang penyebabnya adalah virus, di mana virus itu tidak seperti bakteri ya. Kalau bakteri ada antibiotik yang kita bisa temukan yang cocok dan memang bisa kita lihat dalam kultur, juga ditumbuhkan di lab, itu bisa mati dengan obat tertentu ya. Jadi tidak halnya dengan virus. Jadi virus itu untuk terapi dengan ivermectin ini sampai saat ini kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu masih melakukan penelitian apakah memang bisa untuk diberikan kepada pasien yang sakit COVID di Indonesia. Mungkin di luar negeri sudah ada yang mengklaim bahwa mereka juga menggunakan obat ini dan memang karena harganya yang murah ya, cukup terjangkau, itu memang mungkin mereka bisa pakai karena mungkin mereka ada pengalaman dengan obat ini. Nah, untuk Indonesia itu sendiri kita di beberapa center pendidikan paru sedang melakukan penelitian untuk itu. Jadi kita harapkan hasilnya mungkin tidak lama lagi ya, insya Allah, karena memang ini obat yang mungkin katanya menjanjikan, tetapi tetap harus kita buktikan. Ya, jadi walaupun terjual di apotik ya, tapi belum tentu bisa menyembuhkan COVID-19 ini, pemirsa dan pendengar. Kemudian terkait dengan isolasi mandiri sendiri, Bu Dokter, ketika menjalani isolasi mandiri, perlukah menyiapkan tabung oksigen sendiri dan oximeter, Bu Dokter? Oh ya, tadi ada hubungannya di depan, tadi kita lakukan pemantauan ya kadar saturasi oksigen atau ikatan oksigen dalam darah. Jadi untuk oksigen itu sendiri memang laris manis ya, sampai kita lihat di Jawa itu sendiri, di Jakarta kehabisan pasien-pasien pada antri karena memang kapasitas rawat di rumah sakit itu sangat terbatas. Nah, jangan sampai kita di Makassar seperti itu, maka dari itu kita untuk menyediakan oksigen sendiri dalam rumah itu saya rasa tidak perlu. Jadi kenapa? Karena agar istilahnya yang kadang-kadang orang itu panik buying ya, istilahnya membeli dengan takut kalau saya nanti sakit saya tidak dapat oksigen misalnya ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita memang tetap bijak dan waspada untuk misalnya saat melakukan isolasi mandiri, apakah ini sudah perlu penanganan lebih lanjut ke rumah sakit atau masih bisa kita pantau dari rumah saja. Jadi untuk oksigen saya rasa tidak terlalu penting untuk diadakan. Kalau oximeter
silahkan kalau memang kita punya bisa beli mungkin di platform-platform online misalnya, atau di toko alat kesehatan di sekitar kita, itu silahkan, tidak kami katakan tidak boleh, itu lebih bagus lagi kalau punya. Ketika kemudian Bu Dokter ada pasien yang mengalami penurunan saturasi ketika menjalani isolasi mandiri, langkah apa yang perlu cepat untuk dilakukan? Betul sekali. Jadi mungkin ya kadang-kadang tengah malam mungkin ya kan kita anjurkan untuk mengukur saturasi oksigen di rumah itu 3 kali sehari apabila alatnya ada. Nah, kadang-kadang kejadian juga di keluarga sendiri, tengah malam sebelum tidur baru ukur loh kok sudah turun, misalnya turun sampai 80 misalnya ya. Yang bisa kita lakukan pertama kali itu adalah tetap tenang, jangan panik. Apalagi kadang-kadang memang pasien tidak merasa sesak ya. Nah, kita bisa lakukan posisi-posisi yang juga telah dicobakan untuk pasien-pasien di rumah sakit dan telah terbukti bahwa bisa meningkatkan kadar saturasi oksigen itu, misalnya dengan melakukan posisi tengkurap saat tidur ya. Jadi mopang istilahnya mungkin ya, tengkurap selama 30 menit. Saya rasa selebaran atau flyernya itu sudah terbagi di media sosial ya. Jadi selain tengkurap 30 menit dengan beralaskan bantal di bawah leher sini, bantal kecil ya, di perut dan di tulang betis, tulang kering maksud saya ya. Di situ bisa 30 menit. Jadi napasnya diatur dan paru-parunya dengan posisi seperti ini diharapkan untuk paru-paru bagian bawah itu diistirahatkan. Karena sarang-sarang COVID itu sendiri atau yang kita sebut pneumonia itu biasa di bagian dasar dari paru-paru. Jadi dengan posisi mopang itu atau tengkurap diharapkan bisa lebih optimal pasien bernapas ya, paru bagian bawahnya lebih diistirahatkan. Kemudian setelah itu bisa baring kiri, miring kiri 30 menit, miring kanan 30 menit, dan kemudian dia tidur dengan posisi setengah duduk sekitar 45 derajat seperti itu. Ya, jadi ketika saturasi turun, pemirsa dan pendengar tidak perlu panik ya, tidak karena perlu panik, bisa mengatur, meminimalisir hal tersebut dengan melakukan pengaturan posisi tengkurap dan duduk tadi tidur, ya, Bu Dokter. Tapi jika itu berlangsung terus, Mbak, bisa segera melaporkan diri ke rumah sakit. Mungkin besoknya kita ukur lagi masih belum ada perubahan, bisa melaporkan diri ke petugas kesehatan setempat, dalam hal ini puskesmas, atau langsung ke rumah sakit, Mbak. Untuk himbauan Anda sendiri, Bu Dokter, terkait kepada keluarga pasien yang mengalami menjalani isolasi mandiri saat ini, seperti apa, Dok, himbauan Anda? Jadi himbauannya kita memang terus terang, Mbak ya, kalau kita sedang sakit, kemudian memang bergejala demam, sakit tenggorokan, waduh kayaknya saya COVID ini ya, kemudian kita lakukan tes, kadang-kadang hasilnya itu saat keluar, walaupun kita sudah antisipasi kok kayaknya saya COVID ya, begitu dapat hasil positif tuh kayaknya langsung drop, langsung kok kayaknya tambah lemes ya, karena itu memang apa istilahnya ya, stigmatisasi terhadap COVID ya mungkin ya. Jadi himbauannya jangan stres, tetap tenang ya. Kalau kita beragama Islam mungkin kita bisa atau agama yang lain lah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Jadi kalau Islam kita biasa zikir-zikir supaya kita tetap tenang. Jadi agar imun kita naik, Mbak. Jadi intinya karena ini penyakit virus, intinya agar imunitas kita itu bertambah aja. Jadi kalau kita stres, tentu memang imunitas kita akan turun dan penyakit kita bisa berkembang lebih parah. Ya, jadi pasien jangan panik, keluarga juga jangan panik. Intinya sama-sama ya, Dok, untuk saling menguatkan di tengah situasi pandemi saat ini. Ya. Terakhir, Dokter, himbauan Anda dan juga harapan Anda terkait dengan masyarakat untuk bisa mawas diri terhadap pandemi COVID-19 ini seperti apa, Dok? Silahkan. Terima kasih. Jadi untuk kesempatan ini dihimbau kepada masyarakat, kita bisa bersama melalui pandemi ini. Semoga kita bisa tetap sadar dan tidak pernah bosan untuk sama-sama saling menguatkan, melakukan protokol kesehatan dengan benar. Kita capek, terus terang ya, petugas kesehatan capek, masyarakat capek. Pakai masker itu bukan hal yang mudah mungkin, tapi itu hal yang paling efektif saat ini untuk mencegah jatuh ke kondisi sakit. Jadi prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati itu benar sekali, karena sampai sekarang obat-obatan COVID itu, Mbak, tidak ada yang 100% langsung menghilangkan virus itu sendiri.
Jadi salah satu upaya kita adalah tetap melakukan protokol kesehatan, tetap taat, jangan memang bosan, tetapi kita harus berusaha untuk melakukan hal tersebut secara kontinu. Kalau kita capek pakai masker berarti kita hanya di rumah saja, Mbak, istilahnya ya. Jadi menghindari keluar yang tidak perlu. Seperti itu. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Dr. Nurjana. Sama-sama, terima untuk kasih. waktunya hari ini. Semoga Bu Dokter dan tim di Rumah Sakit Wahidin juga bisa selalu sehat, selalu Amin. dalam menghadapi situasi saat ini. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan pendengar yang sudah menyaksikan Dokter Ta hari ini. Kami tidak pernah mengingatkan untuk Anda untuk selalu menjaga kesehatan dan juga selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.